Selanjutnya, setelah ini kita akan ada pertanyaan terkait materi yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber tadi, ini ya. Sebelumnya saya minta tadi semua atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ratu Saleh Hariwan dari Bogor. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Balik, untuk kita dari Pedagang Lajnah, bagaimana cara kita untuk bisa menilai diri bahwa kita itu siap untuk menikah seperti itu? Mungkin dari ilmu mental dan lain halnya. Bagaimana cara kita untuk menilai diri dan untuk mempersiapkan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana menilai diri kita, siap atau tidak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang Al-Quran selalu mengatakan bahwasanya kalau kita sampai menunggu siap versi kita, ya versi manusia, di mana manusia itu sampai kapanpun tidak akan pernah sampai pada titik siap. Pasti banyak kelemahan, mau maju takut seperti ini, mau maju takut seperti ini. Jadi nilai bagaimana kita siapa? Itu yang perlu harus kita tanya, siapa diri kita? Saya adalah orang yang diciptakan Allah dengan niatan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, nikah itu sunnah. Nikah adalah sunnah. Artinya apa? Kalau sunnah berarti ibadah. Jadi siapa yang bersiap memang harus dilakukan. Kenapa? Ya cara nilainya di mana? Ya tadi sudah beribadah kita sudah. Nah nilainya bukan sesuai keimanan itu. Kalau menilai siapa sendiri keimanan kita. Titiknya di situ sebenarnya. Nah kalau kita merasa tidak siap sampai hari ini, ada juga kan orang jemaah yang berjodoh sampai panjang. Kenapa? Karena hitungan materi tidak akan pernah siap dan memang tidak akan pernah siap. Sampai kapanpun tidak pernah siap. Manusia itu kan kalau sudah menyatakan tinggal al-insan makhluk, manusia itu sudah Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti apa yang menurut kita tidak siap, itu tidak akan pernah sampai. Maka nilai dari siapa gimana? Oh iya, saya itu aturan Rasul dan perempuan sudah umur sekian sudah saatnya menikah. Satu, yang kedua dari sisi umur perhitungan ya, dari sisi kesehatannya nanti kalau menikah di usia 30 sana, bagaimana dengan keturunan? Kan begitu nikah belum tentu punya anak. Apa tidak saya nanti generasinya? Kan gitu. Jadi perhitungan juga itu usia kita. Nilai itu dari diri kita dulu apa? Usia pertama, umur kita sudah seberapa umur kita hari ini. Begitu ya. Terus nilai kualitas keimanan kita sekarang. Bagaimana kita dalam melaksanakan setiap perintah? Kayak gitu. Dan hal-hal yang lain, kalau misalnya kita perintah yang mengabaikan yang ini pasti akan diabaikan. Sangat pasti. Jadi bulatkan tekad, bulatkan niat, saya melakukan ini semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dari keimanan kita dan kualitas ibadah kita sebenarnya. Untuk menilai. Jadi kalau orang masih belum siap juga, kami katakan orang yang tidak menikah itu badan sebelah. Di akhirat nanti itu tidak sempurna badan dan tidak sempurna. Karena nikah itu sunnahnya Nabi, sunnah Rasulullah. Nah, karena sunnah jadi ibadah yang paling panjang durasinya adalah hanya maut yang memisahkannya. Kalau bisa hanya maut yang memisahkannya. Dia betul-betul sedikit atau pemahamannya di saat dipaksakan. Makanya tadi ada penyakit rumah tangga yang ringan. Yang pertama mutilan, yang kedua bunuhan, yang ketiga kusta, yang keempat kutis, yang kelima kanker, yang keenam sembelit, yang ketujuh berlian, yang kedelapan tipes. Malaria, terakhir jerawat. Itu penyakit rumah tangga, mutilan.
Saat tipes kayaknya yang cocok tipes. Mual mengabaikan urusan halal. Nah lo. Meriah menengok istri atau suami bicara. Saya kira meriang menengok istri suami orang, Pak. Terus tadi apa? Terakhir Kudis. jerawat. Jangan berdoa lewat sholat. Mantap. Jarang. Jadi ingat-ingat itu ya, jadi maksudnya kaji dulu diri kita bahwa kita diciptakan Allah nikah adalah perintah Allah. Ingat itu, kalau ingat-ingat. Nah, lebih spesifik lagi, itu perintahnya nikah dengan kita. Jangan pernah berpikir, insya Allah kalian akan mendapatkan. Masya Allah. Ya, baik. Mantap. Ini kamera di mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebenarnya belum kepikiran Pak menanya apa Pak, ini ditembak sama MC aja ya. Cuman ya mungkin yang terlintas di benak saya gitu. Apa namanya? Kalau mungkin ini pertanyaan yang udah sering Bapak dengar juga mungkin ya. Di sini kan kita banyak muda dan LI muda gitu yang mungkin muda banget gitu. Nah, kalau misalnya ini mah permisalan aja Pak, misalnya kayak sekarang kan kita kegiatan Hudam dan Lasnah gitu berbarengan di sana. Mungkin di sini kita fokusnya untuk kayak memperkenalkan secara jemaatnya, secara teorinya, dan biar lebih paham lagi gitu melekat di diri masing-masing. Tapi kalau misalnya setelah acara ini mungkin nanti ada yang bertemu atau tidak sengaja papasan gitu, dan mungkin yang masih muda tadi mungkin yang ukuran SMA gitu ternyata bisa ada kenal gitu, misalnya dari Hudam SMA kenal sama Hudam SMA LI gitu. Dari sejak SMA itu udah mulai kayak ada dekat gitu, itu menjadi problematika juga nggak sih Pak? Apakah alangkah baiknya ditahan dulu apa biarkan saja untuk perkenalan itu dilanjutkan ya? Jazakumullah. Ya, itu sebenarnya pertanyaan. Satu langkah untuk dalam pernikahan adalah ta'aruf, ya, bukan pacaran, ta'aruf. Ya. Tapi kalau ta'aruf terlalu lama juga bisa-bisa nanti kesan setelah menikah itu tidak indah, karena keindahan itu sudah dilalui ketika di masa ta'aruf. Nah, alangkah baiknya ta'arufnya itu sebentar, biar nanti masa-masa keindahannya itu dirasakan ketika dia sudah betul-betul sah gitu ya. Nah, makanya banyak juga ya pasangan-pasangan yang ketika diawali dengan suatu hubungan ataupun pacarannya ataupun ta'arufnya lama sekali, tidak jarang ketika dia sudah berumah tangga akhirnya bercerai atau timbul suatu perpisahan. Nah, jadi kalau menurut hemat saya secara pribadi, lebih baik itu adalah kita belum mengenal Lasnah, tiba-tiba kenal, setelah itu langsung menikah. Biar nanti masa ta'arufnya, masa perkenalannya, masa untuk kebersamaannya itu bisa dinikmati nanti setelah sudah menjadi suami istri. Sehingga tidak ada batasan-batasan yang dilanggar. Pasti ketika ketika itu terjadi di masa-masa SMA gitu ya, sambil menunggu akan terjadi batasan-batasan yang kemudian dilanggar. Makanya untuk menghindari. Tapi kalau ditanya boleh nggak? Saya sampaikan kalau untuk Hudam dengan Lasnah boleh. Tapi hanya sebatas ini untuk saya ya. Nah, dulu gitu. setiap ketemu, ya Allah jadikan dia istri saya. Nah, ini Hudam ya. Kalau Lasnah ketika ketemu si Hudam yang masih sama-sama sekolah, ya Allah jadikan dia untuk suami saya. Tapi Bang, maksudnya Bogor lagi. Izin bertanya Pak, bagaimana sih cara mengetahui kalau Hudam itu tepat untuk kita atau
oleh seseorang, pertama tanya kepada yang memilikinya. Yang kedua, apa yang ada di benaknya dengan orang yang kita harapkan. Itu mudah mendeteksinya. Misalnya ini, yang itu saya ingin udang itu yang cool dan penuh perhatian. Misalnya ini ya, dicoba itu apa? Kalau sudah bisa tahu sudah kenal lagi, minta sesuatu. Bagaimana dia reaksinya? Itu bisa ketahuan itu. Kan biasanya gini, nanti kalau mau ke pacaran segala gini, kalau dari suami istri korek banget. Rahasia umum. Jangan sudah rahasia orang luar ya, waktu masuk pacaran baru lagi. Yang maksudnya ketika jauh saya ini, sudah jadi suami istri mata. Jadi perhatian itu tidak akan mudah. Cinta itu licin tapi nyata. Cerita indah tapi tidak ada kata. Cerita indah namun tidak nyata. Gambaran-gambaran ini nanti bisa paham juga. Pertama tadi tanya dulu karakter sini. Misalnya yang pertama tadi kita apa harapan dari bulan ini? Apa harapannya? Kerja, perhatiannya, kebaikannya, atau aktivitasnya, terus status di rumahnya seperti apa? Kan itu yang jadi. Kalau saya ini punya keinginan bulannya mesti cek ke masjid. Pas waktu tertentu ada bulan-bulan misalnya, ada nggak sih ada? Ada, ternyata ada. Nah gitu. Jika yang diharapkannya bulan ini, misalnya saya berharap bulan ini yang berkorban haji, cek dulu. Bagaimana track recordnya dalam sana? Ternyata haji di bulan itu luar biasa. Mudah sekali cara di rumah itu semuanya terdeteksi. Nah yang paling mudah hanya kebaliknya. Kalau balik sebuah hadapan di dalamnya cek udah tema, saya kenal ini dari mana? Di rumah apa? Oh, si ini mah begini. Udah ini begini kenapa? Setiap udah konek tanah pernah datang. Saya tidak akan ngomong, saya akan kasih tahu. Bahwasanya udah ini belum. Sana udah perlu kalau bayar janda. Padahal sudah punya penghasilan. Hanya alasan. Banyak alasannya. Ingat ya, tak udang yang terlalu banyak alasan. Nanti ketika mereka pun banyak alasan. Hanya sama deteknya dari apa yang diinginkan dari kita terhadap udang ini. Keaktifannya hanya sedang cara kan. Misalnya ini udang yang punya tanggung jawab. Tanya dia mau sudah atau bukan? Kalau sudah, bagaimana kita bikin laporan sebagai pengurusnya? Betul sudah, macam cerai. Ketahuan pas ketahuan. Dia untuk menulis seperti itu. Tanya ke kakeknya, tanya kepada tua, tanya ke mubali. Tapi Pak, mohon maaf, kan hanya mubalik. Pasti mubalik pasti jawab kain. Yang aktif ya kain. Pasti kain terus yang sering Pak. Yang lainnya nggak akan. Mubali hadir di saat ada kegiatan, happy atau bukan. Makanya saya bilang kan, ini diundang hari ini, akad diundang, tarbiyah, didekatkan ke ini sudah masih mungkin datang ke masjid. Kemarin dibawa oleh dua orang, kapal beratus, dia jalan-jalan, dibawa jalan ke pantai, didekatkan ke kayak mana? maunya apa kan? Jadi fakta. Ya, kalau iman itu ibarat aja, betul kata Allah aja. Adalah saya itu berharap ada juga yang saya bicara pasti persyaratan bertanya ada hadir tak? Hadir aku nyesel kalau nanti bohong misalnya gitu. Tapi hadir itu ternyata udang ini tidak setia dengan kaidnya. Apalagi dengan Tuhannya. Ya kayak bilang datang di hari ini dia yang milih. Kayaknya milih siapa dia? Tapi pas pada
jadi irobat, apa yang dengan Tuhannya? Pokoknya istrinya budak orang lain, anak orang kan? Ya apalagi dengan istrinya yang anak orang. Kesal sedikit ditinggalin. Bicara menjadi muda. Ini apa? Aktif di kegiatan. Ini muda dia tadi baca cek di mudanya muda. Insya Allah mudah terdeteksi mudah. Di depan itu mudah. Ya, baik. Saya ingin bertanya mungkin. Cabang mana dulu? Oh iya, cabang dulu. Saya cabang Kemang sebenarnya, cuman kalau buat kegiatan saya di sini. Saya pengen bertanya Pak, kalau misalnya kita ini udah ketemu dengan ilmunya gitu, kita juga udah yakin, apakah harus tetap melakukan istiqoroh gitu? Karena orang tua saya pakem utama itu di situ Pak. Mau siapapun orangnya tetap harus istiqoroh. Cuman saya beranggapan bukannya istiqoroh itu menimbulkan keraguan-keraguan lagi ya, ketika kita sudah yakin kalau misalnya itu orang. Kira-kira gimana? Meyakinkan lagi ya, untuk lebih meyakinkan lagi, istikharah itu adalah bagian dari salah satu upaya berusaha. Coba mungkin ketika istikharah jangan Kang Agung nih yang istikharahnya, tapi coba teman-teman Kang Agung yang menurut Kang Agung wah ini soleh nih, bisalah untuk dimintai doa. Dilihatin foto lajenahnya, coba tolong dong ini doain calon saya nih, cocok gak untuk saya. Jadi kalau kitanya yang istikharah secara langsung, biasanya ya tadi itu karena saking cinta banget gitu kan, nah, jadi muncul lah gitu. Nah, tapi cobalah untuk meminta bantuan kepada orang lain atau kepada budak, kepada pengurus gitu ya, minta didoakan melalui istikharah, sehingga memang betul ya, istikharah ini adalah salah satu usaha untuk lebih meyakinkan, karena istikharah itu adalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah yang ke depannya itu seperti apa. Karena kita tidak tahu di masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, istikharah ini adalah sebagai salah satu upaya manusia untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma terkadang begini, ingat kata sabda Rasulullah SAW, ketika kita sangat mencintai sesuatu itu berlebihan, bisa jadi nanti akan menjadi benci. Begitu juga sebaliknya, ketika kita membenci sesuatu itu berlebihan, sangat-sangat benci, bisa jadi nanti akan menjadi cinta atau menjadi suka. Nah, makanya ketika menjalin aruf gitu ya, dengan antara hudam dengan lazat atau sebaliknya lazat dengan hudam ya, coba posisikan hati kita itu jangan terlalu membunga-bunga, terlalu wah tadi tuh seperti tadi ditajam, wah di ini gitu ya, serba diperhatikan gitu ya. Artinya bukan berarti kita tidak terlalu care dengan pasangan, bukan, tapi akan lebih care lagi ketika nanti setelah menikah. Bukan dibalik, kan kebanyakan sekarang itu dibalik, ketika berpacaran seperti cinta banget, nah, tapi ketika setelah menikah kayak biasa-biasa saja. Nah, makanya istikharah ini ya, alangkah baiknya adalah orang lain. Testimoni saya misalnya, contoh nih, saya juga dulu ketika ada lazah nih ditawarkan sama teman, istikharahnya bukan saya gitu ya. Istikharahnya teman-teman, coba tolong ini diistikharahkan ya. Mohon maaf Pak, ini istri Bapak yang sekarang apa? Ini testimoni saya jujur ya. Jadi waktu itu saya dikenalkan dengan dua lazna ya. Dua-duanya diistikharahkan. Nah, ternyata setelah diistikharahkan itu istri saya yang jujur. Tapi saya juga ingin tahu dong, apakah apa yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa berubah. Saya coba dong ke lazna yang dikenalkan dengan saya coba ajak secara serius, kamu mau nggak menjadi istri balik nanti begini-begini? Apa jawaban si lazna yang dikenal? Oh, saya tidak. Jadi betul apa yang dijawab oleh, apa yang diberikan petunjuk oleh Allah, betul gitu. Ketika saya coba saja untuk barangkali bisa merubah gitu ya, dalam artian bukan memuji Allah Ta'ala sebenarnya, bukan gitu ya. Tetapi memang betul apa yang sudah diputuskan dalam itu, saya mengalami betul ya, apa yang sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala dalam istikharah itu memang itu yang terbaik, itu yang paling tepat menurut Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu Pak.
bisa menggunakan alat, jangan coba-coba digunakan. Itu bagaimana? Dan istilah itu pilihan. Ketika ada dua hal, melakukan satu yang mana itu istilah, mana yang dipakai. Nah ini pilihannya cuma satu. Gak usah. Jika ditanya lagi sudah yakin nanti kita lagi jalan. Ini contoh baru-baru ini ada seorang mubalik datang ke saya atau nyewa saya mubalik tolong istirahat saya. Kasihkan fotonya ke saya. Saya istirahatkan pandangan saya baru-baru. Tiba-tiba saya kasih ke dia ke pembaliknya, Pak, bantar karena istirahat perempuannya suaranya tidak bagus, balasnya saya coba ya. Tidak bagus bagaimana? Kembali. Ini kembali yang menikah. Yang jadi istirahat tidak bagus, itu bagus dari mana? Coba kita duit, yes. Tapi kalau kembali dijual cerita, bagaimana coba? Salah berarti. Jangan coba-coba kalau tidak bisa berjalan. Bahkan ada orang yang sibuk sudah yakin diisuti orangnya di seorangnya. Kan gitu. Jadi sudah yakin pilihan cuma satu, go, lalu jalan. Ya, jadi pakar-pakarnya semacam itu mesti diluruskan. Jadi isi orang itu kalau ada keraguan, tapi ya tadi isi orang itu ada dua kok. Yang saya cuma satu, tapi sudah selesai. Yes, sudah selesai. Berarti yes. Bagi ayahnya punya apa-apa selesai. Kan gitu. Tidak ada masalah apa. Kenapa? Karena tadi justru dengan isi orang itu cekal teh di kurang misalnya tiba-tiba kok goreng, Saya Saiful Fatwa dari Cabang Bogor. Saya ingin bertanya kepada Pak Wali, yang tadi kan disebut bahwa pernikahan itu disebut sebagai ibadah. Nah, esensi ibadah itu sendiri apa dan kenapa pernikahan itu dianggap sebagai penyempurnaan agama? Apakah kenapa harus pernikahan dan bukan ritual ibadah yang lain? Dan apakah saat seseorang memutuskan untuk tidak menikah atas suatu dan lain hal, apakah disebut dia tidak agamanya tidak sempurna kalau seperti apa? Mohon penjelasannya bagaimana? Kenapa pernikahan itu penyempurnaan ibadah? Ingat, ya anak inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna itu dasar. Itu sama-sama satu laki-laki, satu perempuan. Jadi kalau kita yang menghadap ke Allah nanti cuma sendirian laki-laki, artinya apa? Ada yang kurang, sebelah kita. Karena perempuan bagi laki-laki itu sebagai sebelah. Laki-laki bagi perempuan bagi laki-laki bagi sebelahnya. Laki-laki bagi perempuan bagi sebelahnya. Di bahasa Melayu itu apa? Antum dikasuna guna dikasuna. Kamu perempuan pakaian bagi laki-laki, laki-laki pakaian bagi perempuan. Untuk apa mereka satu dua cara baikkan umat aku jadikan keduanya di masuk ke bawah orang. Bawahkan dan perempuan. Kalau kita dalam rahmatnya dia sempurna. Kenapa kalau bawahnya itu cinta? Cinta itu biologis. Artinya apa? Fisik. Bahwa gelis kayaknya masih sayang-sayangnya. Terus sekalipun mah beda cerita. Biologis, makanya ketika hilang biologis dan kepercayaan manusia berkembang, maka diberitahu bahwa sayang. Ulang imak pakai nasi bersama-sama. Tapi saya tidak. Luar biasa banget. Di dalam ini ceritanya ada aki-aki. Suatu saat aki-aki datang dari ujian dari teman-temannya. Nyebut istrinya dalam hitungan 2 menit 5 sekunder. Beb, ya, cinta. Aku pun kalau lagi aku perempuan sama aki-aki. Nah, saya lagi lupa namanya. Terutama apa? Jadi pun
Kita MOU kita dengan Tuhan, laki-laki ataupun perempuan, dan dipasangkan supaya apa? Kita suruh kita saling memberikan kedamaian satu di antara dua. Jadi itu esensi dari sebuah pernikahan. Kalau ada orang yang tidak menikah, niscayanya orang itu apa? Menghinakan dari sebenarnya. Itu melanggar kontraknya. Kontraknya apa? Dipasangkan oleh Allah dan ternyata benar. Pernikahan itu adalah berkah dalam sebuah kehidupan. Makanya analoginya seperti apa? Sepasang sepatu serupa tapi tidak sama. Kadang-kadang yang satu di depan, yang satu jangan coba-coba kayak sama-sama atau colongan. Pocong. Sepasang sepatu serasi dia, walaupun tidak sama, tapi arah dan tujuannya sama. Sepatu harga yang ini, harga yang kanan sama atau tidak? Ada nggak harga sepatu yang beda? Yang tidak boleh itu sepatu kanan dipakai oleh sepatu kanan adalah jangan coba-coba. Itu melanggar kontrak. Jangan jadi suami yang istiqomah. Dikatakan suami takut istri jadi korban. Sahatan. Bedanya apa? Sepatu setia sampai umur. Bukan setiap tikungan. Gitu ya. Jadi itu harus pasal sepatu. Pak, boleh tanya? Yang oke Pak. Yang terakhir Bang Baik, tapi acara belum selesai karena kita mau break untuk ada sesi istirahat. Nggak berkumpul di sini, memang kita harus berkumpulnya itu di lantai atas, lantai 2, betul. Nah nanti makannya, tapi kita sholat dulu ya, sholat dulu. Nanti setelah itu baru kita makan siang. Setelah itu kita lanjut sesi masih tetap tanya jawab gitu, dari ada pengalaman dari bintang tamu dan sharing session langsung. Kita makan siang dan sholat. أيده بالروح القدس أيده بالروح القدس أيده بالروح القدس नारा हम सब मिलके लगाएं أيده بالروح القدس أيده بالروح القدس أيده بالروح القدس आका को हम दें ये दुआएं अय्यदहु बिर्रूहिल कुदूस नारा हम सब मिलके लगाएं अय्यदहु बिर्रूहिल कुदूस आका को हम दें ये दुआएं अय्यदहु बिर्रूहिल कुदूस नारा हम सब मिलके लगाएं अय्यदहु बिर्रूहिल कुदूस नारा हम सब मिलके लगाएं अय्यदहु बिर्रूहिल कुदूस أيده بالروح القدس أيده بالروح القدس أيده بالروح القدس أيده بالروح القدس استخلاف की आयत का जो पर तो हमने देख लिया दिल से निकली ये ही सदाएं दिल से निकली ये ही सदाएं अय्यदहु बिर्रूहिल कुदूस अय्यदहु बिर्रूहिल कुदूस अय्यदहु बिर्रूहिल कुदूस अय्यदहु बिर्रूहिल कुदूस अय्यदहु बिर्रूहिल कुदूस
मजहर दूजी कुदरत के ये मेहदी दौरा छोड़ गए, मेहदी दौरा छोड़ गए, मजहर दूजी कुदरत के ये मेहदी दौरा छोड़ गए, मेहदी दौरा छोड़ गए।